Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar kita semua? Saya percaya kabar kita semua adalah kabar sukacita, damai sejahtera di dalam Kristus. Tema firman Tuhan untuk kita hari ini, yang lalu biarlah berlalu. Firman Tuhan untuk kita, Kejadian 19 ayat 1 sampai 29. Saya bacakan untuk kita semua dari ayat 17 sampai dengan 26. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, "Larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap." Kata Lot kepada mereka, "Janganlah kiranya demikian, tuanku. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, dan tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian, nyawaku akan terpelihara." Sahut malaikat itu kepadanya, "Baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik, yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikkan. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana." Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit, dan ditunggang balikkannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Demikian firman Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan mari lanjutkan baca nanti di ayat 27 sampai dengan ayat 29-nya. Tapi firman Tuhan hari ini kita akan mendapatkan rahasia dari firman Tuhan ini, yang tadi temanya adalah yang lalu biarlah berlalu. Di ayat 26 dikatakan, "Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam." Ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa tema firman buat kita hari ini adalah yang lalu biarlah berlalu? Karena di sini di firman Tuhan ini kita akan membahas mengenai istri Lot. Istri Lot yang berjalan mengikutnya mau keluar dari lembah Yordan, tetapi menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Mengapa dia menjadi tiang garam sementara suami dan anak-anaknya selamat? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kejahatan penduduk kota Sodom dan Gomora begitu memuncak sekali, Tuhan sudah ingatkan, tetapi mereka tidak mau bertobat. Sehingga akhirnya apa? Tuhan mengambil keputusan untuk menghanguskan, untuk menjungkir balikkan, dan untuk menurunkan murkanya atas Sodom dan Gomora. Tetapi Tuhan mengingat Lot dan keluarganya, sehingga Tuhan mengutus 2 malaikat untuk membawa Lot keluar dari lembah Yordan. Tapi apa yang terjadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Pada saat perjalanan mau keluar dari lembah Yordan,
Istri Lot menoleh ke belakang. Padahal dikatakan di firman Tuhan, coba kita lihat di ayat 24. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora yang berasal dari Tuhan dan dari langit. Dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Dan dikatakan semuanya ditunggang balikan Tuhan. Tetapi hanya Lot dan keluarganya yang akan diselamatkan Tuhan. Hanya apa yang terjadi saudara yang dikasih Tuhan, Lot di sini dikatakan dengan anak-anaknya dan istrinya berjalan bersama. Tetapi istri Lot menoleh ke belakang, padahal sebelumnya malaikat Tuhan sudah berkata di ayat 17, sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Jadi Tuhan sudah memperingatkan supaya engkau selamat. Lakukan dua hal. Tuhan katakan apa? Tidak boleh menoleh ke belakang. Namun apa yang terjadi? Istri Lot menoleh ke belakang, sehingga dia tidak selamat. Tetapi anaknya dan Lot suaminya tidak menoleh ke belakang, mereka selamat. Yang kedua, dikatakan di firman Tuhan ini, jangan berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Artinya jangan berhenti di lembah Yordan, segera tinggalkan lembah Yordan. Tetapi apa yang terjadi? Istri Lot dia berhenti dan menoleh ke belakang, sementara suaminya yaitu Lot dan anak-anaknya tidak menoleh ke belakang dan tidak berhenti di lembah Yordan, sehingga mereka selamat. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa makna rohani dari kebenaran firman ini buat kita? Mungkin kita tidak mengalami seperti yang dialami oleh Lot dan keluarganya, karena kita mungkin merasa kita tidak ada di Sodom dan Gomora. Kalau kita mengingat kembali cerita tentang Sodom dan Gomora yang penuh dengan dosa yang aneh-aneh ada di sana, dosa seks bebas, seks yang tidak normal, seks yang betul-betul bertolak belakang dengan firman Tuhan, di mana di Sodom dan Gomora laki-laki mencintai laki-laki, perempuan mencintai perempuan, dan seks yang ada di sana adalah seks yang betul-betul yang melanggar kebenaran firman Tuhan. Dan betul-betul dosa yang mereka itu menjijikkan dan sudah Tuhan peringatkan tetapi tidak mau bertobat. Itulah Sodom dan Gomora. Disitulah pada saat itu Lot dan keluarganya tinggal. Maka karena Lot Tuhan selamatkan, karena Tuhan tahu Lot dan keluarganya setia dengan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sedang ada di Sodom dan Gomora? Bukankah saudara yang dikasihi Tuhan, dunia ini penuh dengan dosa, syarat dengan dosa yang aneh-aneh. Bahkan kita mendengar beberapa waktu yang lalu di mana di salah satu negara disahkan hubungan sesama jenis, bahkan sesama jenis boleh menikah. Bukankah dunia ini sudah menjadi seperti Sodom dan Gomora? Jadi apa makna rohani dari firman ini buat kita? Firman ini mengatakan tadi ada dua hal yang harus dilakukan supaya bisa selamat. Yang pertama, jangan menoleh ke belakang. Apa makna rohani menoleh ke belakang? Menoleh ke belakang artinya adalah satu, enggan meninggalkan kenyamanan dunia ini. Hati berpaut kepada harta-harta dunia. Istri Lot menoleh ke belakang karena dia merasa sayang. Harta bendanya sudah banyak. Dia punya ternak yang banyak. Dia melimpah dengan kekayaan. Tetapi dia harus meninggalkan semuanya itu. Harus meninggalkan lembah Yordan. Harus meninggalkan Sodom dan Gomora supaya dia selamat. Tapi apa yang terjadi saudaraku yang dikasihi Tuhan? Dia tidak memprioritaskan keselamatannya. Hatinya masih berat untuk meninggalkan harta duniawi. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu. Itu dikatakan di Matius 6 ayat 21. Nah, bagaimana dengan kita? Di mana harta kita? Kalau hartamu Yesus, hatimu pada Yesus. Kalau hartamu adalah uang, pikiranmu pasti kepada uang. Ikut Yesus memang banyak aturan, tapi ikut dunia bebas seperti jalan tol, tidak ada aturan. Jalan terus. Apakah engkau yang sudah ikut Yesus sekarang, yang sudah meninggalkan kehidupanmu yang duniawi, yang mungkin berlimpah dengan harta kekayaan, mungkin berlimpah dengan kepuasan-kepuasan dunia, mungkin secara materi sebelum engkau ikut Yesus, engkau berkelimpahan kelihatannya. Apakah engkau berat meninggalkan itu?
Sehingga ketika saat ini engkau ada masalah, engkau ingin kembali kepada masa lalumu yang dulu penuh dengan berkat. Bagaimana saudaraku yang dikasihi Tuhan? Apakah menurut kita kekayaan kesenangan dunia adalah hal yang utama dalam hidup ini? Seperti yang dilakukan oleh istri Lot. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kekayaan kesenangan dunia sering sekali, cenderung sekali menawan hati kita. Sehingga kita jauh dari hadirat Tuhan, jauh dari kasih Tuhan. Jadi, hari ini firman Tuhan berkata, jangan menoleh ke belakang. Artinya, jangan enggan meninggalkan kesenangan-kesenangan duniawi. Yang kedua, apa arti dari menoleh ke belakang? Menoleh ke belakang artinya kembali kepada kehidupan yang lama. Kompromi dengan dosa, kembali ke kubangan, kembali kepada dosa-dosa lama. Karena merasa ikut dengan Tuhan terlalu banyak sekali aturan. Tetapi kalau kembali kepada kehidupan yang lama, penuh dengan rasa kenyamanan, sekalipun itu kenyamanan yang sebenarnya hanyalah bersifat sementara. Seharusnya ingat bahwa kita adalah ciptaan baru. Yang lalu sudah berlalu. Kita sekarang masuk kepada kehidupan yang baru di dalam Kristus. Dan kita seharusnya ingat bahwa kita dirancang oleh Tuhan untuk mendapatkan masa depan yang indah. Seperti dikatakan Yeremia 29 ayat 11. Tuhan merancang masa depan kita, harapan, masa depan yang penuh dengan harapan. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan menoleh ke belakang. Jangan enggan meninggalkan kesenangan dunia. Jangan kembali kepada dosa lama. Dan yang kedua dikatakan, tidak boleh berhenti di lembah Yordan. Apa maksudnya tidak boleh berhenti di lembah Yordan? Artinya adalah tinggalkan tempat yang penuh dengan dosa supaya engkau selamat. Jadi firman Tuhan hari ini memberikan kita satu kesimpulan bahwa engkau sudah ikut Yesus, lupakan masa lalu yang penuh dengan dosa dan tinggalkan segala kenyamanan-kenyamanan dunia yang menawan hatimu sehingga engkau meninggalkan Tuhan. Tinggalkan segala kenyamanan dunia. Tinggalkan segala hal-hal yang membuat engkau jauh dari Tuhan. Datang pada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, aku sudah, Tuhan, tinggalkan masa lalu. Aku sudah mati untuk dosa. Aku hidup untuk Kristus. Sehingga itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, engkau akan menatap masa depan yang penuh dengan harapan. Masa depan yang penuh dengan damai sejahtera. Engkau dan keluargamu, Tuhan selamatkan engkau dan keluargamu mendapat masa depan yang penuh dengan sukacita damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ku telah mati